Sebelum lanjut, seperti biasa, Min mau ngucapin terima kasih buat orang baik yang sudah nyawer. Kali ini ada dari Tawis Denny Isnawan, 100.000 pesan semangat. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3248-3250. Dev tersenyum pahit dan menyesali bahwa dia terlalu tidak sabar. Jika dia bisa menyadari asal-muasalnya dengan membunuh monster fantasi asal, itu akan terlalu mudah. Dev terus bergerak lebih jauh ke dalam tiang gunung, berburu monster hantu lagi. Bahkan jika Dev tidak dapat memahami asal-usul elemen logam, dia masih dapat memperkuat tubuh fisiknya. Saat Dev sedang berburu binatang fantasi asli di tanah leluhur keluarga Ji, langit di luar perlahan menyala. Yulian telah berganti pakaian dan berencana mengikuti orang banyak ke tanah leluhur keluarga Ji. Sebelum pergi, Yulian ingin mencari Dev untuk berbicara dengannya, tetapi ternyata Dev tidak ada di kamar sama sekali. Nona Helena, di mana Tuan Chen? Yulian bertanya pada Helena. Saya tidak tahu. Saya juga mencarinya. Master menghilang pagi-pagi sekali. Helena memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya. Kenapa dia bisa hilang? Yulian sedikit mengernyit. Biasanya Dev tidak akan pergi tanpa pamit. Sekarang Dev tiba-tiba menghilang, kemungkinan besar dia menyelinap ke tanah leluhur keluarga Ji. Bagaimanapun, Dev juga ingin memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Sumber asal-usul tak bertuan ini sangat menarik bagi Dev. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Helena, Nona Helena, jangan khawatir sekarang. Tuan Chen pasti memiliki hal lain untuk dilakukan sendiri. Dia pasti akan kembali setelah menyelesaikan urusannya. Anda tetap di sini dan jangan berlarian. Setelah Yulian menghibur Helena, dia buru-buru berlari ke aula utama keluarga Ji. Saat ini, aula utama keluarga Ji sudah penuh dengan orang, dan ada puluhan murid muda keluarga Ji berdiri di samping, semuanya bersiap memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Chandler telah menunggu di luar pintu. Ketika dia melihat Yulian datang, Chandler secara pribadi membawa Yulian masuk dan membiarkannya berdiri dalam antrian. Tidak ada yang meragukan identitas Yulian. Setelah menenangkan Yulian, Chandler berdiri di luar pintu lagi, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Segera, Malia berlari dengan tergesa-gesa. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Chandler. Kemana saudari perempuan tertua pergi? Dia berani absen di hari penting hari ini. Apa menurutnya ada orang yang bisa memasuki tanah leluhur? Kata Chandler cemas. Kakak perempuan tertua pergi tadi malam dan belum kembali sepanjang malam. Malia berkata dengan suara rendah. Ketika Chandler mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Dia belum kembali sepanjang malam, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Di mana aku bisa menemukannya sekarang? Chandler mengerutkan kening dan wajahnya pucat. Saudari perempuan tertua benar-benar terlalu nakal. Melihat Chandler marah, Malia sangat ketakutan hingga tidak berani berbicara. Oke, kamu bergabung dulu, aku akan pergi dan memberitahu ayahku. Chandler meminta Malia untuk berdiri bersama tim, lalu berjalan cepat menuju Lawrence yang sedang duduk di kursi. Chandler membungkuk dan membisikkan beberapa kata di telinga Lawrence, dan wajah Lawrence langsung berubah dingin. Gadis ini sudah keterlaluan. Jika aku melihatnya, aku akan menghadapinya sesuai dengan hukum keluarga Jiku, kata Lawrence dengan marah. Tuan, sudah hampir waktunya. Bisakah kita pergi? Seorang tetua melihat waktu dan berkata kepada Lawrence. Lawrence mengangguk, memandang Ezekiel tidak jauh dari sana dan bertanya, adik kedua, sudah hampir waktunya. Saya pikir kita harus berangkat. Kakak, tunggu sebentar. Saya ingin berurusan dengan sesuatu sebelum memasuki tanah leluhur. Kata Ezekiel. Apa yang ingin kamu lakukan? Lawrence bertanya dengan bingung. Kamu akan tahu sebentar lagi. Ezekiel tersenyum ringan dan membiarkannya lolos. Setelah beberapa saat, saya melihat sekelompok orang jangkung berjalan ke aula keluarga Ji. Melihat ukuran orang-orang ini, Lawrence langsung mengenali mereka. Mereka adalah orang-orang dari istana barbar raksasa. Orang tua pertama di antara mereka adalah Hilton Kin, penguasa istana barbar raksasa. Ayah, mengapa orang-orang dari istana barbar raksasa ada di sini? Chandler bertanya dengan kebingungan di wajahnya saat melihat ini.
Tidak perlu bertanya, paman keduamu pasti ingin melakukannya, kalau tidak, bagaimana mereka bisa masuk ke sini dengan mudah, kata Lawrence dingin. Paman kedua tiba-tiba memanggil orang-orang dari istana barbar raksasa saat ini. Apakah dia berencana mengambil tindakan? Jangan bergerak dulu. Paman keduamu tidak akan cukup bodoh untuk mengambil tindakan pada hari ini. Lawrence tahu bahwa Ezekiel tidak bodoh dan tidak akan mengambil tindakan pada hari seperti ini. Kesampingkan apakah Lawrence akan setuju atau tidak, anggota keluarga Ji lainnya pasti tidak akan setuju. Sulit untuk menunggu sampai tanah leluhur keluarga Ji dibuka, kemungkinan besar keturunan dari garis cabang ini akan tumbuh pesat kekuatannya karena tanah leluhur ini. Mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini dan membiarkan Ezekiel mengambil tindakan saat ini. Tuan Istana Qin. Melihat Hilton, Ezekiel buru-buru menyapanya. Tuan Ji kedua. Hilton mengangkat tangannya. Di belakang Hilton adalah Jared Qin, wajah Jared penuh ketidakpuasan saat ini. Ketika Malia di tim melihat Jared, dia tidak bisa tidak melihat kemarahan di matanya. Berpikir telah dipermalukan oleh Jared, Malia ingin menghajar orang ini sampai mati. Tuan Istana Qin, saya ingin tahu apa yang terjadi dengan kunjungan mendadak Anda ke keluarga Ji saya. Lawrence duduk di kursinya dan tidak bangun. Lawrence tidak akan terlalu sopan kepada Hilton, lagi pula dia sudah tahu bahwa Ezekiel berkolusi dengan istana barbar raksasa, jadi Lawrence tidak perlu bersikap sopan. Ketika Hilton melihat sikap Lawrence, dia mengerutkan kening dan merasa tidak puas, tetapi dia masih menahan amarahnya dan berkata, Tuan Ji, saya di sini untuk meminta keadilan. Kata-kata Hilton membuat Lawrence tiba-tiba bingung. Dia bertanya dengan wajah bingung, keadilan? Keadilan macam apa? Orang di rumah Anda, putraku telah dipukuli dan lengannya patah. Bukankah menurutmu aku harus mencari keadilan? Kami, Istana Barbar Raksasa, telah mengikuti keluarga Jimu tanpa dendam, dan karena formasi teleportasi selama bertahun-tahun, kedua keluarga kita punya memiliki persahabatan satu sama lain. Tetapi ketika putra saya sedang berbelanja di kota kuning dan biru, tapi dilukai oleh orang dari keluarga Ji Anda. Bukankah itu terlalu berlebihan, kan? Hilton bertanya dengan marah. Oh, apakah ada hal seperti itu? Lawrence mengerutkan kening, siapa dari keluarga Ji saya yang melakukannya? Kedua putrimu bersama seorang pria bernama Dev, dia yang melukaiku. Jared berdiri dan berkata dengan marah. Lawrence tercengang, dia tidak menyangka yang melakukannya adalah Dev dan kedua putrinya. Tetapi sebelum Lawrence dapat mengatakan apapun, Malia, yang berada di dalam tim, tidak tahan lagi, dan bergegas keluar dan berkata, kamu kentut dan meludahkan darah. Kamu menggodaku dulu, dan kemudian Tuan Chen tidak bisa terima, jadi dia memukulmu. Dan kami berada pada waktu itu bersiaplah untuk pergi. Tapi Anda ingin bersaing dengan Tuan Chen, dan Anda dikalahkan dengan satu pukulan dan lengan Anda patah. Apa hubungannya dengan kami? Itu karena keterampilanmu lebih buruk dari orang lain. Jika aku jadi kamu, aku akan memukul diriku sampai mati. Beraninya kamu datang ke rumah Ji kami untuk mencari keadilan. Malia berteriak pada Jared, membuat wajah Jared memerah. Ketika Hilton melihat ini, ekspresinya berubah dingin dan dia berkata, Tuan Ji, apakah ini caramu mengajari putrimu? Malia, jangan kasar, Lawrence memarahi Malia, lalu berkata, ceritakan masalahnya persis apa adanya. Sekali lagi, tidak boleh ada yang disembunyikan. Malia mengangguk, lalu menceritakan kisahnya secara detail. Ketika dia mendengar bahwa Jared berani menamparkan pantat Malia, bahkan setelah mengetahui bahwa Malia adalah wanita tertua dari keluarga Ji, Chandler tidak bisa menahannya. Jika kamu menamparkan pantat adikku, kamu mencari kematian. Anak baik, kamu bahkan berani menindas saudara perempuanku, dan kamu berani datang ke rumah Ji saya. Apakah kamu menindas keluarga Jiku? Chandler meraung, dan kemudian dengan keras berkata, murid keluarga Ji mematuhi perintah. Bersiap. Dalam sekejap, lusinan murid keluarga Ji maju dari seluruh aula. Istana barbar raksasa terlalu banyak menindas orang. Semua menjaga pintu dan jangan biarkan istana barbar raksasa pergi begitu saja. Jika istana barbar raksasa tidak memberikan penjelasan, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Mata Chandler dipenuhi dengan niat membunuh. Segera, pintu diblokir oleh murid-murid keluarga Ji, dan wajah Jared menjadi sedikit jelek. Hilton tampak acuh tak acuh, lalu melirik Ezekiel. Chandler, apa yang akan kamu lakukan? Sekarang bukan giliranmu untuk memberi perintah. Semuanya bubar. Apa kamu tidak tahu hari ini hari apa? Apakah kamu ingin melihat darah? Ezekiel menegur dengan marah.
Dia menatap Chandler, lalu melambaikan tangannya untuk membiarkan murid-murid keluarga Ji bubar. Tapi tidak ada yang bergerak. Ini adalah murid-murid dari garis keturunan Lawrence. Tidak mungkin mereka mendengarkan kata-kata Ezekiel. Ketika Ezekiel melihat ini, dia mengerutkan kening, "Kakak." Lawrence melambaikan tangannya perlahan, dan murid keluarga Ji bubar. "Tuan Istana Qin, putramu menganiaya putriku, apakah menurutmu memotong lengannya terlalu berlebihan?" "Jika aku ada di sana, aku akan membunuhnya," kata Lawrence dengan ekspresi muram. Siapapun yang berani menganiaya putrinya sendiri berarti mencari kematian. Lawrence sangat menyayangi kedua putrinya. Meskipun kedua putrinya sering membuat masalah, dan Lawrence berhak meneriaki mereka dengan marah, dia tidak pernah benar-benar menghukum mereka sekalipun. Jika Jared berani menggoda Malia, jika Lawrence ada di tempat kejadian, dia akan memukuli Jared sampai mati tanpa ragu-ragu. "Tuan Ji, apakah Anda mengancam saya?" Mata Hilton sedikit menyipit, dan aura di tubuhnya mulai naik perlahan. Ezekiel di samping melihat ini dan buru-buru berkata, "Kakak, kamu tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata Malia. Mengapa kamu tidak bertanya pada Dev dulu? Jika benar Dev yang mematahkan lengan Tuan Muda Qin, biarkan dia meminta maaf. Dia bukan dari keluarga Ji kita, jadi bagaimana jika dia diserahkan kepada Tuan Istana Qin? Kita tidak bisa menunda peristiwa penting keluarga Ji kita karena dia." Ezekiel tertegun setelahnya. Apa yang Ezekiel katakan membangkitkan persetujuan dari keluarga cabang lain dari keluarga Ji. Tak satu pun dari mereka ingin menimbulkan pertarungan berdarah di hari seperti hari ini. Selain itu, Dev tidak ada hubungannya dengan keluarga Ji, bahkan jika Dev diserahkan sebagai bantuan, bukankah itu bukan sebuah kerugian? "Patriark, saya pikir apa yang dikatakan Tuan kedua benar. Panggil saja Dev." "Ya, panggil Dev dan biarkan istana barbar raksasa membawanya pergi. Jangan ganggu urusan penting kita. Ini semua karena apa yang dilakukan Dev, serahkan saja dia dan jangan ganggu kami." Semua orang berdiri dan meminta untuk memanggil Dev. Ketika Lawrence melihat ini, ekspresinya sangat jelek, dia tahu kekuatan dan bakat Dev. Selain itu, lelaki tua itu dirawat oleh Dev, dan Dev melakukannya demi putrinya sendiri. Jika Dev diserahkan, Lawrence tidak bisa melakukannya. Tetapi jika Dev tidak dipanggil, jelas seluruh keluarga Ji tidak akan setuju. Saat ini, jika Ezekiel dibiarkan unggul dan keluarga cabang lain dari tetua keluarga Ji mendukung Ezekiel, pertempuran selanjutnya akan sengit. Setelah ragu-ragu, Lawrence masih berkata kepada Chandler, "Pergi dan undang Tuan Chen." "Ayah," Chandler tidak ingin memanggil Dev. Jika Dev benar-benar datang, istana barbar raksasa pasti akan datang dan membawa Dev pergi. Meskipun istana barbar raksasa tidak berani melakukan apapun terhadap keluarga Ji mereka, namun Dev bukanlah anggota keluarga Ji, istana barbar raksasa tidak akan takut. "Lakukan." Lawrence melambaikan tangannya. Chandler tidak punya pilihan selain memanggil Dev. Bersambung.